Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Tentunya gua masih di sini dan kali ini kita seperti biasa akan membahas tentang sebuah misteri yang ada di internet, dan kebetulan juga kasus kita hari ini adalah tentang Harry Houdini, seorang pesulap terkenal magician paling hebat sedunia. Dikabarkan meninggal dipenuhi dengan teori konspirasi. Bagaimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Harry Houdini atau dikenal dengan nama Eric Weiss lahir di Hongaria pada tahun 1874. Ketika Eric Weiss berusia 4 tahun, ia bersama dengan ibunya dan juga saudara laki-lakinya memutuskan untuk pindah ke tempat ayahnya berada, yaitu di daerah Amerika. Ayahnya Eric ini merupakan seorang yang sangat religius. Ia percaya dengan nilai-nilai keagamaan. Bahkan pada saat itu ayahnya yang bernama Herman saat itu juga sempat menjadi seorang pemimpin kecil di salah satu gereja. Walaupun begitu, keluarga Houdini, keluarga Eric Weiss pada saat itu dikenal bukanlah sebagai keluarga yang kaya. Mereka terlahir sebagai keluarga yang miskin, dan ketika Eric Weiss memasuki usianya yang ke-9 tahun, Eric Weiss memutuskan untuk membantu ekonomi keluarganya dengan cara bekerja sebagai terapis atau ahli sirkus. Lanjut di tahun 1882, keluarganya kemudian pindah ke daerah New York, dan dari sinilah kemudian Eric Weiss melanjutkan karirnya sebagai terapis di sebuah acara bernama Vaudeville. Sekaligus juga di Vaudeville inilah yang kemudian membuat Eric Weiss itu punya semacam mimpi, punya semacam cita-cita di mana ia ingin menjadi seorang pesulap yang handal yang bisa menghibur orang-orang. Memasuki tahun 1891, Eric menginjak usia 17 tahun, dan di sini kemudian ia bertemu dengan seorang pria bernama Jacob Hyman. Jacob Hyman ini merupakan seorang pria yang nantinya akan menjadi partner di mana ia akan bekerja bersama dengan Eric Weiss untuk menjadi seorang pesulap. Dan pada saat itu jugalah mereka kemudian melakukan kolaborasi dan menciptakan sebuah nama panggung bernama The Brother Houdini. Bisa dibilang nama panggung The Brother Houdini pada saat itu memasuki masa kejayaannya, di mana Eric Weiss dan juga Jacob Hyman itu sangat terkenal pada saat itu juga, yang pada akhirnya memasuki tahun 1892 Eric Weiss dan juga Jacob Hyman memutuskan untuk melakukan pertunjukan sulapnya itu lebih bebas lagi dengan cara melakukan trik sulap jalanan. Mereka akan melakukan sulapnya di berbagai tempat, di jalanan, di museum, di tempat hiburan, pokoknya di tempat-tempat yang ada banyak orangnya yang sedang mencari tempat hiburan. Lanjut pada tahun 1894, Eric Weiss kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Wilhelmina Beatrice Rahner, atau lebih dikenal dengan nama Bess Houdini. Sekaligus juga lah setelah pernikahan mereka berdua, Eric Weiss itu memutuskan untuk mengganti nama panggungnya menjadi Harry Houdini, atau nama Eric Weiss kemudian diganti menjadi Harry Houdini, dan peran istrinya bernama Bess Houdini kemudian ia membantu Houdini untuk menjadi seorang asisten dan melakukan berbagai schedule untuk membantu pekerjaan si Harry Houdini. Kalau gua lihat ceritanya, bisa dibilang Harry Houdini dan juga Bess Houdini itu merupakan salah satu pasangan yang couple banget. Mereka itu kalau kerja itu benar-benar saling melengkapi, yang pada akhirnya bisa dibilang hampir semua pekerjaan Harry Houdini itu berjalan dengan lancar. Lanjut pada tahun 1894, Harry Houdini memasuki usia ke-25 tahun. Dari sinilah kemudian Harry Houdini memutuskan untuk berhenti dari pertunjukan sulapnya. Cuman lebih tepatnya ya, bukan berhenti dari pertunjukan sulap, melainkan berhenti dari acara mereka untuk keliling-keliling manggung di area jalanan, di tempat museum, di tempat hiburan. Mereka nggak mau melakukan hal kayak gitu lagi karena Houdini itu udah capek. Houdini itu lebih memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa melakukan perform pertunjukan sulap di tempat yang sama, tapi uangnya itu bisa lebih banyak. Lanjut pada tahun 1899, sesuai dengan rencana Houdini, kemudian ia melakukan pertunjukan sulap di tempat bar, tempat minum-minum bernama St. Paul, Minnesota. Pertunjukan sulap yang dilakukan oleh Houdini pada saat itu, ia melakukan sebuah trik sulap untuk melepaskan dirinya dari kurungan borgol. Setelah pertunjukan sulapnya selesai nih, rupanya di sini ada seorang pria bernama
Martin Beck yang pada saat itu terkesan nih kaget kagum dengan pertunjukan yang dilakukan oleh Houdini. Karena Martin Beck pada saat itu kagum dengan pertunjukan sulap yang dilakukan oleh Houdini, pada saat itu jugalah kemudian si Martin Beck itu bangun dari tempat duduknya, terus berjalan ke depan dan menyuruh Houdini untuk mengulangi triknya lagi. Otomatis dong Houdini kayak, well, trik sulap yang sama, kalau misalkan gua udah bisa, kenapa gua tolak? Jadi Houdini ya oke-oke aja. Cuman Martin Beck pada saat itu menyuruh Houdini untuk mengunci dirinya dengan borgol yang ia punya. Jadi pada saat itu si Martin Beck itu langsung ngeluarin borgol yang ia punya nih, terus dikasih ke Houdini dan disuruh untuk ngelepasin diri pakai borgol yang ia punya. Karena Martin Beck itu curiga jangan-jangan di dalam borgol yang dimiliki sama si Houdini itu kayak ada semacam trik tipuan yang bisa dipakai untuk menipu para penonton. Makanya dia menyuruh Harry Houdini memakai borgolnya. Cuman lagi-lagi Houdini itu berhasil melepaskan dirinya dari borgol yang dimiliki sama si Martin Beck. Sekilas informasi tentang Martin Beck, ia merupakan seorang pria yang berpengaruh pada saat itu ya di bidang bisnis hiburan, yang pada akhirnya si Martin ini itu mengajak Houdini untuk kerja bareng di tempat ia miliki dan melakukan pertunjukan sulap. Setelah Houdini dan juga istrinya ini itu kerja di tempat si Martin Beck, mereka berdua kemudian melakukan berbagai trik sulap yang lebih ekstrim lagi, dari melepaskan dirinya dari borgol, melepaskan dirinya dari ikatan rantai besi, melepaskan dirinya dari kurungan kotak besi yang diikat dengan rantai besi dan ditimpa batu. Terus kotak besinya itu dilempar ke dalam air. Dan lagi-lagi semua trik sulap pertunjukan yang dilakukan oleh Houdini dan juga istrinya yang membantu dari belakang membuat mereka berdua menjadi sangat terkenal pada masa itu. Memasuki tahun 1908, Houdini kemudian memperkenalkan sebuah trik sulap yang disebut dengan nama Milk Can Trick. Houdini akan memasukkan dirinya ke dalam botol raksasa berisikan air susu dan mengunci dirinya dengan menggunakan 6 jenis gembok dan melarikan diri dari jebakan tersebut. Selain pertunjukan sulap Milk Can Trick yang dilakukan oleh Houdini yang ternyata sukses besar dan juga membuat banyak orang yang kaget dengan trik sulapnya, Houdini pada saat itu juga terkenal sebagai seseorang yang mampu untuk menirukan gaya sulap orang lain. Salah satu contohnya di sini, Houdini pernah mengkopi salah satu trik sulap dari seorang pria yang kalau nggak salah pria ini itu kayak melakukan trik sulap untuk menghilangkan seekor keledai. Nah, pada saat itu ketika dikopi trik sulapnya oleh Houdini, ternyata Houdini melakukan trik yang sama, tapi yang dihilangkan itu bukan keledai, melainkan seekor gajah yang ukurannya lebih berat, lebih besar, dan menurut orang-orang gak mungkin lah gajah tampil di panggung tiba-tiba ngilang begitu aja. Ternyata trik sulap yang dilakukan oleh Houdini itu sukses besar. Di masa jayanya Houdini, ia dikenal sebagai seseorang yang sangat terkenal dengan trik sulapnya yang benar-benar jago. Trik-trik luar biasa yang telah dipertunjukkan oleh Houdini pada akhirnya membuat orang-orang yang nonton aksi dari Houdini itu bertanya-tanya, bagaimana caranya pria ini bisa melakukan sebuah trik sulap yang sangat amazing, sangat luar biasa. Bahkan orang-orang pada saat itu sempat bertanya-tanya, bagaimana caranya trik sulap Houdini itu sampai gak ada yang tahu cara melakukan trik sulap yang sama. Padahal Houdini sendiri itu bisa melakukan trik sulap yang dilakukan oleh orang lain. Selain terkenal sebagai orang yang jago melakukan trik sulap, Houdini ternyata juga pelit-pelitnya di sini yang gua maksud adalah dia itu kayak nggak mau membocorkan trik sulap yang ia miliki, alias Houdini itu nggak mempatenkan bagaimana caranya ia melakukan trik sulap tersebut. Alasan dibalik kenapa Houdini itu nggak mau memberikan petunjuk atau detail dari trik sulap yang ia lakukan itu dikarenakan bagi Houdini trik sulap itu merupakan semacam sebuah sihir. Sebuah sihir yang ingin dilihat oleh para penonton, oleh orang-orang. Dan kalau misalnya trik sulapnya ini diketahui oleh para penonton, menurut Houdini trik sulap itu akan menjadi membosankan. Sampai di titik ini Houdini menjadi orang yang sangat terkenal dengan aksi trik sulapnya yang berbahaya dan berhasil meloloskan dirinya. Nah, dikarenakan trik sulap yang dilakukan oleh Houdini itu benar-benar membuat orang-orang gak percaya dan
merasa setiap aksi sulapnya itu berbahaya, kenapa dia bisa lolos gitu aja, yang pada akhirnya itu membuat para penonton bertanya-tanya. Sebenarnya Houdini itu ada hubungannya nggak dengan ilmu supranatural? Atau mereka kayak mengkaitkan kayaknya Houdini itu punya jin nih, punya iblis nih yang ngebantu Houdini dari belakang untuk mempermudah sulapnya. Begitu mendengar berita yang gak enak, Houdini itu langsung mengklaim kalau ia sangat benci dengan yang namanya ilmu supranatural. Houdini mengatakan kalau ia nggak suka dengan hal-hal mistis dari semenjak ia masih kecil. Ia bahkan nggak percaya dengan hal-hal gaib atau sesuatu yang sulit dijelaskan dengan akal sehat manusia. Cuman walaupun si Houdini itu terkenal sebagai sosok orang yang nggak percaya dengan hal-hal gaib, rupanya pada tahun 1890 sebelum Houdini menikah dengan istrinya, di sini mereka berdua itu kan sempat bertemu ya, kayak masa-masa dimana mereka masih pacaran lah. Rupanya pada saat itu Houdini dan juga istrinya ini pernah melakukan sebuah penelitian di mana mereka mencari nama orang-orang secara random di area kuburan, nama-nama orang yang udah meninggal. Kemudian mereka melakukan sebuah ritual untuk melakukan komunikasi dengan orang yang telah meninggal. Dan hasilnya tentu aja itu gagal total, dan pada saat itu juga lah kemudian Houdini itu semakin percaya kalau hal-hal gaib itu adalah sesuatu yang sangat bullshit dan gak boleh untuk dipercaya. Lanjut ya, pada tahun 1913 Houdini dan juga istrinya dipanggil oleh kerajaan di Swedia untuk melakukan pertunjukan trik sulap. Tapi sayangnya di hari yang sama ibu Houdini alias Cecilia dikabarkan meninggal. Begitu mendengar kabar duka dari ibunya Houdini yang meninggal, Houdini pada saat itu juga pas dia baru dengar nih, dia langsung berlutut ke lantai, langsung nangis dan berteriak sekencang mungkin. Karena Houdini itu gak rela kalau ibunya pergi begitu aja. Sedikit informasi juga nih, jadi pada tahun 19-an di daerah Amerika, selain lagi ngetrennya trik sulap, mereka juga lagi tren tentang ilmu supranatural. Nah, ilmu supranatural yang dimaksud di sini adalah ilmu di mana mereka bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang telah meninggal. Nah, pada tahun yang sama juga di tahun 19-an ya, pada saat itu Houdini itu sempat mengklaim ke media kalau ia sangat membenci orang-orang yang jobnya itu adalah seorang paranormal atau ahli supranatural. Bahkan Houdini itu sempat ngomong nih kalau ia benar-benar gak percaya kalau misalkan ada orang yang bisa berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal. Dan bagi Houdini ya, pada saat itu orang-orang yang ahli atau jobnya adalah seorang paranormal yang berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal, bagi dirinya itu adalah hal yang bullshit, hal yang dimana mereka itu cuman menipu orang lain supaya mereka bisa dapat uang yang jumlahnya itu banyak. Pada tahun 1922, Houdini diundang oleh seorang perempuan yang bernama Lady Doyle, yang sekaligus adalah istri dari temannya Houdini yang bernama Sir Arthur Conan Doyle. Sekaligus juga untuk kalian yang kalau misalkan suka baca-baca buku Sherlock Holmes, nah Sir Arthur Conan Doyle ini adalah pencipta dari buku tersebut. Alasan dibalik kenapa Lady Doyle mengajak Houdini untuk datang ke rumahnya itu dikarenakan Lady Doyle itu ingin menghibur Houdini, sekaligus juga ia mengatakan kalau ia bisa membantu Houdini untuk berkomunikasi dengan ibunya yang telah meninggal. Alasan dibalik kenapa si Lady Doyle begitu berani mengatakan kalau ia bisa membantu Houdini untuk berkomunikasi dengan ibunya dikarenakan ia pernah berkomunikasi dengan putranya yang udah meninggal juga pada tahun 1918 dikarenakan serangan pandemi penyakit influenza. Walaupun sebenarnya Houdini percaya nggak percaya, tapi Houdini pada saat itu lebih memilih percaya. Karena Houdini itu masih, ya seperti yang gue bilang tadi, dia nggak rela kalau ibunya pergi gitu aja. Jadi pada akhirnya ia langsung mengiyakan perkataan dari Lady Doyle. Dan dari sinilah kemudian Lady Doyle mengajak Houdini untuk memasuki sebuah ruangan tempat ia biasanya melakukan komunikasi, di mana ruangannya itu gelap, cuman ada beberapa lilin. Dan pada saat itu juga lah Lady Doyle menyuruh Houdini untuk menjulurkan tangannya. Lady Doyle kemudian memegang tangan Houdini. Setelah itu ia kemudian menuliskan sebanyak 15 halaman kertas yang berisikan pesan-pesan dari ibunya yang ingin disampaikan kepada Houdini. Begitu Lady Doyle selesai menuliskan 15 halaman penuh
yang berisikan pesan-pesan dari ibunya Houdini dan kertasnya ini diserahkan kepada Houdini. Ternyata Houdini itu marah kepada si Lady Doyle karena ia bilang kalau ibunya selama masih hidup gak pernah berbicara bahasa Inggris. Sementara 15 halaman yang ditulis oleh Lady Doyle semuanya berisikan kata-kata bahasa Inggris. Dari kejadian tersebut kemudian Houdini menjadi sangatlah marah dengan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai paranormal. Ia bahkan menulis berbagai jenis buku-buku tentang para ahli supranatural dan membongkar trik yang mereka lakukan untuk menipu orang-orang dengan harapan meraup uang dari para korbannya. Lanjut pada 11 Oktober 1926, Houdini tanpa sengaja mematahkan pergelangan kaki bagian kiri. Ketika diperiksa oleh dokter, mereka mengatakan kalau Houdini harus istirahat dulu dan gak boleh melakukan pertunjukan sulap. Rupanya pas diberitahu sama dokter, Houdini pada saat itu dia ngeyel nih. Dia gak mau mendengarkan kata-kata dari dokternya. Dan pada saat itu jugalah ia berangkat ke daerah Montreal untuk melakukan pertunjukan sulap berikutnya. Kalau kalian masih nonton sampai di detik ini juga, gua mau kalian semakin fokus lagi karena disinilah titik dimana misteri dari kematian Houdini akan dimulai. Sebelum Houdini berangkat menuju ke daerah Montreal, ia sempat mengajar di kelasnya dan memberikan penjelasan tentang para ahli supranatural, bagaimana caranya mereka melakukan penipuan. Setelah Houdini selesai mengajar, ia langsung masuk ke ruangan kosong untuk istirahat. Pada titik ini muncul seorang murid bernama Jocelyn Gordon Whitehead yang pada saat itu secara tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Houdini dan ngomong, "Boleh nggak gua mukul elu?" Alasan dibalik kenapa Whitehead ingin memukul Houdini itu dikarenakan nama julukan yang didapat oleh Houdini. Selain nama pesulap, ternyata Houdini dikenal sebagai pria yang tangguh dan memiliki kekebalan fisik yang sangat kuat. Otomatis dong, begitu mendengar ada orang yang mau menguji kekuatan fisik dari Houdini, walaupun sebenarnya dia udah agak tua ya, memasuki tahun 50-an, Houdini itu langsung mengatakan, "Iya, lu boleh mukul gua." Cuman pas Houdini mau siap-siap nih ngambil pertahanan diri, ternyata Whitehead itu langsung menyerang Houdini secara membabi buta. Dan setelah ia puas memukul Houdini, Whitehead itu langsung pergi begitu aja, meninggalkan Houdini yang sedang kesakitan. Walaupun merasa sakit, Houdini tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Montreal untuk melakukan pertunjukan sulapnya. Sebelum ia melakukan pertunjukan sulap, di sini ada seorang dokter yang memeriksa kondisi tubuh Houdini dan mengatakan kalau Houdini gak boleh melakukan pertunjukan sulap karena ia mengalami usus buntu dan harus dioperasi. Tapi masalahnya Houdini menolak dan tetap melakukan pertunjukan sulapnya. Setelah sulapnya selesai, Houdini itu kemudian pergi ke area rumah sakit untuk melakukan operasi usus buntu. Cuman sayangnya pada 31 Oktober 1926, Harry Houdini dikabarkan meninggal. Cerita di balik meninggalnya seorang artis magician terkenal Harry Houdini kemudian membuat orang-orang itu bertanya-tanya bagaimana cara ia meninggal, dan dari sini jugalah misteri atau teori konspirasi mulai bermunculan. Teori yang pertama diduga Whitehead ini adalah orang yang menjadi penyebab di balik kematian Houdini. Alasannya karena pada saat itu Houdini sudah mengalami usus buntu dan pernah melakukan operasi pertama kali pada 24 Oktober. Karena Whitehead pada saat itu memukul area vital Houdini yang pada akhirnya menyebabkan usus buntu yang ia derita menjadi semakin parah. Teori yang kedua, Whitehead diduga merupakan seorang pembunuh yang dikirim oleh seseorang yang gak suka dengan tingkah laku Houdini. Bisa dibilang orang ini sangat membenci Harry Houdini dikarenakan sifat si Harry Houdini yang suka mengompor-ngompor publik tentang dunia spiritual yang katanya adalah kebohongan. Di teori ini ada yang mengatakan kalau Whitehead memukul Harry Houdini bukan menggunakan tangan, melainkan menggunakan benda-benda tumpul seperti kayu ataupun palu. Jadi di teori ini itu kayak menjelaskan Harry Houdini itu kan gak suka ya dengan orang-orang yang jobnya adalah
ahli supranatural. Di sini nih teorinya muncul. Rupanya orang-orang yang gak suka, yang disindir, yang dikompor-kompor sama Harry Houdini, pada saat itu mereka berkumpul dan melakukan semacam ritual untuk mengirimkan kesialan kepada Harry Houdini, yang pada akhirnya Harry Houdini itu mengalami patah pada pergelangan kakinya dan terus memaksakan diri untuk melakukan trik sulapnya. Lalu ketika Harry Houdini selesai dioperasi, di sini ada yang menduga kalau salah satu dokter yang di sana kemungkinan menyuntikkan cairan racun ke dalam infus milik Harry Houdini secara diam-diam. Atau jangan-jangan kalau misalkan ketiga teori ini kalian gak percaya, mungkin aja kalian bisa mengambil teori keempat. Bisa jadi kan Harry Houdini memalsukan kematiannya sendiri. Itulah dia video kita hari ini tentang kasus cerita dari misteri kematian Harry Houdini yang masih memunculkan berbagai jenis teori konspirasi. Ada yang percaya Harry Houdini sudah meninggal, ada yang nggak percaya, ada yang menduga kalau Harry Houdini disantet, ada yang menduga kalau Harry Houdini itu kayak dibunuh oleh seseorang. Pokoknya banyak sekali teori konspirasi dan juga misteri yang belum terjelaskan di balik kematian Harry Houdini. Anyway, untuk kalian yang kalau misalkan suka dengan cerita-cerita serem yang bisa bikin kalian merasa getar tubuh kalian, merasa kayak merinding, kalian bisa aja langsung main ke video yang ada di sebelah gua. Di video di sebelah gua ini, gua membahas tentang sebuah misteri. Ada orang yang datang ke area hotel, terus tiba-tiba ia dikabarkan meninggal dengan cara yang sangat misterius. Pokoknya, kalau kalian penasaran, langsung aja main ke video yang ada di sebelah gua. Dijamin bikin kalian merinding. So see you guys on the next video.